Sri Indra Sakti Class adalah salah satu kapal kebanggaan Al Malaysia yang cukup mumpuni. Ini dibuktikan dari adanya informasi jika Sri Indra Sakti Class masuk ke dalam kelas support vessel. Dikutip dari odin.tradok.army.mil, Sri Indra Sakti Class saat ini masih beroperasi di Al Malaysia. Oleh karena itu Sri Indra Sakti Class beroperasi sebanyak 2 unit kapal, mulai dari KD Sri Indra Sakti 1503 sampai KD Mahawangsa 1504. Selain itu, Sri Indra Sakti Class dirancang sebagai platform pendukung. Alhasil Sri Indra Sakti Class mampu bertahan di wilayah operasional untuk jangka waktu yang lama. Dijelaskan, jika Sri Indra Sakti Class dapat bertahan selama 2 bulan di lautan, dengan ini maka peran Sri Indra Sakti Class memungkinkan kapal-kapal tersebut menjalankan perannya. Ini artinya Sri Indra Sakti Class berguna sebagai kapal pendukung. Dijelaskan juga bahwa Sri Indra Sakti Class mampu mendukung hingga 6 kapal patroli berukuran kecil, seperti Mine Countermeasures Vessel, MCMV, dan Patrol Craft, PC, bisa didukung oleh Sri Indra Sakti Class. Ada juga peran Sri Indra Sakti Class sebagai dukungan logistik dan akomodasi kru. Lalu ada juga peran Sri Indra Sakti Class sebagai bengkel reparasi darurat. Untuk itu Sri Indra Sakti Class memungkinkan kapal untuk memberikan bantuan sesegera mungkin kepada kapal lain. Sri Indra Sakti Class sendiri dipersenjatai dengan 1 meriam Bofors 57 mm. Ada juga senjata 2 meriam otomatis 20 mm yang membuat pertahanan Sri Indra Sakti Class kokoh. Perlu diketahui juga untuk Sri Indra Sakti Class kapal mampu menampung 1 helikopter ukuran sedang. Dari penjelasan ini maka di Sri Indra Sakti Class mempunyai bobot sebesar 4,369 ton dan panjang 100 meter, lalu untuk lebar Sri Indra Sakti Class hanya sekitar 15 meter. Dengan dimensi tersebut maka Sri Indra Sakti Class mampu membawa 600 personel. Sedangkan untuk kecepatan maksimal Sri Indra Sakti Class hanya sekitar 31 km per jam. Dengan spesifikasi Sri Indra Sakti Class tersebut, maka pesaing terdekat adalah Makassar Class milik TNI AL. Perlu Anda sadari jika Makassar Class memiliki daya tampung kendaraan yang cukup banyak. Dikutip dari navaltechnology.com, Makassar Class dapat membawa total 35 kendaraan. Seperti pengangkut pasukan, tank tempur dan kendaraan taktis lainnya bisa dibawa oleh Makassar Class. Perlu diketahui jika Makassar Class dapat mendukung keberangkatan 507 personel. Termasuk 126 awak dan 354 awak kapal bisa dibawa oleh Makassar Class. Selain itu, Makassar Class dilengkapi mengangkut helikopter dengan kuantitas banyak. Makassar Class juga dapat menampung 2 landing craft, lalu Vehicle and Personnel, LCVP. 23 meter di dek bisa dibawa oleh Makassar Class. Perlu Anda sadari bahwa Makassar Class didukung oleh sistem propulsi gabungan, CODAD. Dengan sistem tersebut maka Makassar Class memiliki 2 mesin diesel MAN B dan W8L28/32A. Setiap mesin Makassar Class dengan peringkat 1960 kW menggerakkan unit penggerak poros kembar. Dari kualitas tersebut maka Makassar Class dilengkapi dengan pendorong busur. Diketahui jika teknologi tersebut memiliki kemampuan manuver yang lebih baik. Alhasil Makassar Class memberikan kecepatan maksimum 15 knot dan jangkauan 10.000 mi. Dan daya tahan Makassar Class adalah sekitar 30 hari dan mampu menunjang beberapa operasi. Mulai dari operasi dukungan amfibi sampai operasi penanggulangan bencana bisa dilakukan oleh Makassar Class. Terlepas dari itu semua jika Makassar Class milik TNI AL lebih berkualitas mumpuni dibanding Sri Indra Sakti Class Malaysia. Apalagi ada juga saudara kembar Makassar Class yang bernama Kri Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dilansir zonajakarta.com dari Navi Recognition, kapal ini memiliki panjang 124 meter dan lebar 21,8 meter. Sementara itu, perpindahan kapalnya adalah 7.290 ton. Kapal ini juga bisa mengangkut 643 orang, termasuk 159 pasien. Untuk kecepatannya, ia bisa mengangkut maksimum 18 knot, kecepatan jelajah 14 knot, dan kecepatan ekonomis 12 knot. Selama 30 hari dan 10.000 mil bisa ia tempuh. Kemampuan ini didukung oleh fasilitas poliklinik rawat jalan, umum, mata, gigi, ruang gawat darurat,
ruang operasi, ruang rawat inap, dan unit radiologi. Mobilitas untuk menjalankan misi evakuasi medis juga didukung oleh kemampuan transportasi helikopter medis, kapal ambulans, dan LCVP. Angka tersebut melebihi persyaratan minimum yang diamanatkan kontrak antara PAL dengan Mabes TNI AL, yaitu sebesar 30 knots. Pada uji coba RHIB, maksimum speed yang tercapai adalah 27,6 knots dengan persyaratan minimum 27 knots. Baik RHIB dan LCVP memiliki fungsi yang sangat penting. Ia berfungsi sebagai sarana angkut personil, relawan medis, atau peralatan dari darat ke kapal atau sebaliknya.